di hati. Puji Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara. Yang saya hormati juga para peserta, ya, adik-adik pemuda yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Tentunya hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena dengan kasih-Nya dan rahmat-Nya kita dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat dan diberkati. Hari ini kita diundang oleh Balai Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pembinaan literasi generasi muda. Kenapa literasi harus disosialisasikan khusus kepada para pemuda, ya? Karena tingkat literasi masyarakat atau bangsa kita, bangsa Indonesia itu sangat erat hubungannya dengan vertikal terhadap kualitas daripada bangsa kita. Karena tinggi minat dan baca buku daripada seseorang itu sangat berpengaruh terhadap wawasan, terutama mental, perilaku seseorang. Dan kita, bangsa Indonesia, adalah bangsa dengan literasi yang masih sangat rendah. Jadi minat baca daripada generasi-generasi kita, terlebih bagi pemuda-pemuda kita, itu sangat kurang, ya, sangat rendah. Dan juga ada banyak faktor-faktor mengapa literasi masyarakat Indonesia itu memiliki presentasi yang sangat rendah. Ini merupakan satu permasalahan yang harus mendapat perhatian bagi kita, bangsa Indonesia, terlebih kita yang ada di Sulawesi Utara, dan khususnya tentunya bagi para anak-anak bangsa kita atau pemuda-pemuda kita, pemuda dan pemudi kita yang ada di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan lebih khusus yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, yang lebih khusus tentunya bagi anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah, ya, perlu ada pembinaan untuk literasi. Dan bagaimana wacana mengenai melek bacaan menjadi perhatian serius dalam semua kalangan masyarakat ketika keadaan melek bacaan menjadi sebuah budaya yang ada di negara kita. Maka bukanlah mustahil untuk menjadi bangsa yang tidak hanya berhasil berkembang tetapi juga menjadi bangsa yang maju. Adik-adik yang diberkati, ya, adik-adik yang menjadi penerus generasi bangsa. Dengan rendahnya literasi yang ada di negara kita, karena apa? Akibat minimnya sumber daya manusia. Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan mempunyai keterampilan yang tinggi. Keterampilan yang tinggi harus di bidang sehat dan juga mempunyai karakter, moral dan bermental kuat.
jujur, disiplin, peduli serta bertanggung jawab dalam rangka memenuhi tuntutan sumber daya manusia. Adik-adik yang menjadi generasi penerus bangsa, sumber daya manusia di dunia pendidikan harus melakukan peningkatan literasi sesuai dengan amanat dan undang-undang negara kita atau Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal 31 ayat 3. Di situ dikatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jadi adik-adik sekalian, untuk memajukan bangsa kita tentu ada dasar hukumnya, ya. Kita baca di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di sini dikatakan juga bahwa literasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan mengenal huruf, kata kalimat, dan menyatakan pendapat dan hubungan sebab akibat. Itu merupakan definisi daripada literasi. Dan ini adalah survei daripada Program for International Study Assessment di tahun 2018 yang memotret kemampuan membaca pelajar Indonesia belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dan juga menurut hasil survei tersebut, Indonesia berada pada urutan ke-74. Bayangkan, di antara negara-negara seluruh dunia, orang-orang Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia, ya, masuk dalam urutan ke-74. Jadi begitu rendahnya minat baca daripada para pemuda kita. Atau peringkat ke-6 dari bawah. Di antara negara-negara orang ini, Indonesia peringkat yang dari bawah. Tapi kalau untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kurang tahu saya kalau Sulawesi Utara itu peringkat nomor berapa, ya, dari minat baca ini. Dan menurut penilaian yang Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, skor Indonesia tahun 2022 itu sebesar 64,48 dari skala 1/100. Adik-adik yang menjadi penerus generasi bangsa, literasi itu merupakan keterampilan wajib, ya. Keterampilan ini mempunyai ada 4 tingkatan, ya. Pertama itu kemampuan mengumpulkan sumber bahan bacaan. Jadi kalau dari literasi, dari bacaan tentunya adik-adik akan lebih pintar, ya? Lebih akan memahami apa yang akan dilaksanakan, ya? Kalau orang baca dan, iya kan? Orang baca satu ilmu pengetahuan. Orang baca, orang paham, orang mengerti. Tentu orang mampu menerjemahkannya itu. Iya tuh. Kan orang baca teknologi-teknologi. Kalau orang nyak baca, ya tidak mungkin orang akan langsung bisa mengimplementasikan dalam praktek kehidupan. Iya toh? Jadi itu membaca itu sangat penting, ya. Apalagi habis baca, orang paham, habis paham, orang mampu mempraktekkan itu.
Itu kemampuan membaca. Baru ada kemampuan juga memahami. Itu tadi seperti saya katakan, orang habis baca, orang mesti mengerti, paham. Apa itu? Itu tujuannya apa? Kalau orang rajin membaca dan orang mengerti, orang itu apa ya? Boleh jadi pandai kalau di sekolah. Iya toh? Kalau di sekolah kalau anak jaga baca, apalagi itu anak-anak SMA, toh susah. Sama dengan tuh yang di mahasiswa. Kalau anak belajar, anak baca, anak memahami, kurang membaca, kurang memahami. Untuk mempraktekkan, untuk meneruskan semua itu dia tidak mampu. Jadi itu membaca itu sangat penting. Karena kalau orang membaca, memahami apa yang tersirat dan apa juga yang tersurat, itu orang mampu mempraktekkan itu. Itu tuh di ilmu pengetahuan. Kalau orang belajar ilmu biologi, kalau orang mau belajar ilmu ini IT, semua orang harus membaca. Tapi ternyata setelah ada penelitian, minat membaca daripada pemuda dan pemudi ini, bangsa Indonesia itu sangat rendah. Oleh karena itu apa? Untuk bersaing di negara-negara luar, ya, mahasiswa kita bersaing dengan negara-negara luar itu kalah. Tapi kalau orang anak-anak anak-anak Indonesia, bangsa Indonesia, anak-anak dia pergi kuliah di luar negeri sana, kuliah di Eropa, kuliah di Amerika, di mana, itu mereka pintar semua, mereka sangat jenius. Ada yang menjadi penemuan-penemuan yang ahli-ahli di sana, karena mereka di sana benar-benar tekun belajar dan membaca. Kalau orang di sini, ya karena rasa aja orang-orang di sini, bangsa Indonesia, orang-orang Sulawesi malas baca. Padahal itu sangat penting sekali, ya, membaca buku-buku. Kalau siapa yang menjadi sastrawan, baca buku sastrawan. Siapa menjadi prosedur bintang film, ya baca bagaimana tuh bintang film pun dia boleh. Jadi kalau dia mau jadi seorang teknologi di bidang IT atau apa, dia fokus belajar di situ, membaca. Dan juga harus dengan membaca orang pasti mampu mengemukakan orang ide-ide, iya kan? Kalau orangnya anak jaga membaca, anak orang mau ada ide, ya kurang orang ide, iya, mau menyampaikan orang ide-ide. Lupa di sini dalam orang kelompok ini lagi sedang ada sosialisasi literasi. Kalau ada ide-ide orang bisa sampaikan kepada Kementerian Pendidikan supaya ini ide-ide anak-anak ini bisa kita tampung dan bisa kita implementasikan di dalam program-program Kemendikbud nanti. Bagaimana ini literasi ini bisa berkembang, ya, di sekolah-sekolah, iya kan? Apalagi ada kepala balai bahasa. Kalau boleh di semua sekolah-sekolah itu harus ada pembinaan bagaimana mensosialisasikan literasi supaya minat baca daripada anak-anak ini sekolah itu lebih berminat, iya kan? Lebih berminat. Marco Mang ada tuh, ibu mau kasih tahu ini, karena hasil dari orang kunjungan kerja di mana-mana, kalau lihat tuh perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah itu kurang minat dari anak-anak itu datang ke perpustakaan. Kenapa? Ini pertanyaan, kenapa orang tidak berminat? Karena kadang-kadang tuh perpustakaan
ruangan perpustakaan itu ditempatkan di samping WC atau kamar mandi. Jadi rasa minat membaca anak-anak itu kurang karena lokasinya kurang menarik. Nah, oleh karena ini saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Kepala Balai Bahasa, kalau boleh, atau dengan Menteri Pendidikan, kalau boleh, itu di sekolah-sekolah mulai dari tentu bukan cuma di SMK atau SMA, mulai dari PAUD atau dari sampai ke SMA, sampai ke mahasiswa, itu harus ada balai bahasa atau ruangan-ruangan perpustakaan yang menarik agar supaya minat baca daripada anak-anak sekolah itu ada. Itu sangat penting ya Bapak, untuk membangkitkan minat baca daripada anak-anak sekolah. Itu sangat penting. Nah, di dalam minat-minat baca ini juga bisa dengan membaca buku, dengan membaca buku yang baik, dan itu bisa itu juga mencetuskan teori-teori baru, ya, teori-teori baru dengan ada berkreativitas serta mempunyai inovasi-inovasi yang baru mereka. Karena anak-anak memiliki kemampuan melalui buku-buku atau bahasa-bahasa buku-buku yang berbahasa yang dapat dipahami dan dimengerti oleh anak-anak. Ya. Salah satu contoh kalau anak-anak ini mau pertanian ya, dorang ingin mempraktekkan. Misalnya mengawinkan bunga ini dengan bunga yang satu agar menjadi bunga yang mereka bisa membaca dengan teori-teori yang ada lewat buku literasi dan mereka mampu mempraktekkan itu ya dengan mendapat inovasi-inovasi yang baru. Itu sangat penting ya bagi generasi-generasi kita. Untuk apa? Agar supaya mampu bersaing dengan pemuda-pemuda yang ada di luar negara kita, iya kan? Nah itu yang paling penting bagi kita pemuda-pemuda kita yang apalagi dari anak-anak kita yang ada di Sulawesi Utara, yang kita terkenal dengan tanah kita yang subur, ya toh, dengan tanaman hortikultura, ya kan? Dengan pariwisata. Dan itulah yang paling sangat penting agar supaya kita mampu menciptakan barang atau jasa yang bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global. Itu sangat penting. Jadi dalam pembangunan kemampuan literasi masyarakat adalah sebuah keharusan menurut UNDP dalam Education for All Global Monitoring Report. Dia menjelaskan adanya hubungan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia melalui literasi. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan juga dalam kepekaan literasi pada seseorang tentu tidak muncul begitu saja. Tidak ada manusia yang sudah literat sejak lahir. Yang menciptakan generasi literat itu membutuhkan proses yang panjang dan sarana yang kondusif. Proses ini dimulai dari kecil, yaitu lingkungan keluarga, dan dikembangkan di sekolah, lingkungan pergaulan, dan lingkungan pekerjaan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan mendorong agar supaya Kemendikbud dapat menciptakan program-program lewat dari Balai Bahasa, bagaimana kita
mendapatkan generasi-generasi muda kita, generasi-generasi penerus bangsa itu. Bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat menciptakan inovasi-inovasi baru melalui ide-ide mereka untuk memajukan bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Dan dalam kesempatan ini juga saya akan membacakan pantun, karena kita di kementerian adik-adik selalu dibuka atau ditutup dengan pantun ya, dan kita harus juga pintar berpantun. Literasi pada generasi muda semakin menggema, membangun masyarakat yang bermanfaat. Ayo kita bersama-sama membangkitkan literasi generasi muda Indonesia yang hebat. Salam literasi. Salam literasi. Ulangi, salam literasi. Salam literasi. Dengan memohon kepada Tuhan kita Maha Kuasa, maka acara ini saya buka dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, terima kasih Ibu Adriana yang telah berkenan memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi program pembinaan literasi generasi muda di Kota Manado secara resmi.